Nama ba'du, ya, tidak panjang lebar sebagai mukadimah ini sebagai mukadimah di ini ya Ustaz Faizal ya, yang biografinya tidak butuh lagi disebutkan Bu ya, sudah terkenal di seluruh dunia termasuk Indonesia dan gak nyangka saja ya. Dulu saya sebetulnya langsung nama gitu kan ya, sekarang Ustaz Faizal gitu. Nama teman sekamar ya. Kadang-kadang kalau kasurnya tidak muat ya berdua, satu kasur berdua gitu ya. Nah, sekarang sudah nggak mungkin karena sudah punya pasangan masing-masing. Dan alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan ini dipertemukan di tempat yang berbahagia ini, yang biasa kajian fikih ya kita tunda sebentar. Tadi sudah saja, sudah setengah jam. Ini sekitar masih pinter menit? Ya masih ada waktu setengah jam untuk monggo. Beliau ini ilmunya sangat banyak, terutama berkaitan dengan ruqyah, berkaitan dengan ilmu ghaib ya. Ilmu ghaib. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ruqyah atau semisalnya, monggo bisa ditanyakan dari ibu atau bapak, atau mungkin ada bapak tadi yang mantan gitu ya, hijrah, Pak Hasan ini yang minta dirinya juga ya, bisa nanti untuk dijadikan praktek ya di sini ya. Monggo Ustaz Faizal dikasih mukadimah dulu. Kita butuh motivasi dari antum berkaitan dengan ilmu ini, karena ini ilmu langka, tidak semuanya bisa. Saya sendiri masih belajar sama beliau juga ya berkaitan dengan ini, maka kesempatan untuk beramal soleh dijawabkan ilmunya di Masjid Al-Hasan kita ini. Silakan Ustaz Faizal untuk buat prakata dulu, baru kita buka sesi tanya jawab ya. Monggo. Saya baru lewatin. Ya. Udah berhenti. Saya kayak ketemuan itu masuk ke kolam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di prank ini. Sebenarnya mau pengen belajar. Beliau ustaz saya di Mesir. Jadi walaupun teman sekamar, tapi saya banyak belajar dari beliau. Khususnya Masya Allah keistiqomahan beliau, moga-moga selalu dijaga Allah sampai akhir hayat. Amin, amin. Jadi apa ya, saya malah mengganggu kajian fikih ya. Saya manggil beliau Mas Ustadz Badrus. Dari dulu sampai sekarang udah kayak keluarga ya Mas. Moga-moga selalu berkeluarga sampai jannah. Amin. Ya, mohon izin Ustadz Badrus dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf juga jadi menunda pengajian fikihnya karena saya diamanahi dan menyampaikan ilmu ini adalah salah satu amanah dari agama kita. Maka semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan amal-amal soleh kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan apa ini Mas Ustaz? Ruqyah ya? Ya. Ruqyah itu ya sebenarnya artinya itu jampi Bapak Ibu. Ruqyah itu artinya jampi, japa mantra. Di Jawa itu banyak sekali mantra-mantra, jampi-jampi. Termasuk di Arab dari zaman jahiliyah pun ruqyah itu sudah dikenal. Karena zaman dulu kedokteran itu tidak berkembang pesat. Jadi kedokteran hanya sebatas pada ranah tajribiyah atau eksperimen, sehingga ruqyah itu juga sudah dikenal jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Dari peradaban manusia itu bermula, ruqyah sudah ada, jampi-jampi itu sudah ada. Oleh karena itu, pertama awalnya ruqyah itu dilarang. Dikatakan syirik oleh Nabi, disandingkan dengan dua hal yang sama-sama syiriknya. Inna ruqa wa tamanima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat-jimat yang digantungkan. Bapak Ibu pernah lihat film Sahur Sepuh? Zaman dulu itu ada film-film kayak Angling Dharma dan pendekar-pendekar itu biasanya pakai kalung-kalung yang diisi sesuatu. Itu namanya tamimah. Kalau di Mesir, di daerah Timur Tengah, tamimah itu bentuknya kayak pernak-pernik, bentuknya kayak mata warna biru. Ya itu
biasanya untuk jimat pelindung ain. Tiwalah itu ilmu pelet, ilmu asihan. Ada ilmu lintrik, kalau di Jawa ya, jalan goyang, sumarmanisem, terus ajian-ajian punjali atau banyak yang lainnya. Nah, rukyah awalnya disebut syirik sampai akhirnya dibolehkan sama Kanjeng Nabi ketika tidak ada unsur syirik di dalamnya. Dan akhirnya para ulama melakukan konsensus atau ijma boleh melakukan rukyah itu ketika 3 perkara terkumpul. Harus pakai Quran, Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah, pakai bahasa yang dipahami maknanya, harus diyakini bukan rukyah yang menyembuhkan tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi ketika rukyah itu pakai bahasa Indonesia boleh kan? Boleh. Sakit boten, sakit mawon. Misal pakai bahasa Jawi boleh, pakai bahasa Jawa boleh-boleh saja. Kalau memang ada yang nggak bisa baca Al-Quran, misalnya, ya Allah, hamba mohon supaya saudara hamba ini dihilangkan penyakit kankernya, bisa ditiup, itu bisa-bisa saja hal tersebut dilakukan. Ya mungkin itu ada nggak enak saya. Mungkin selebihnya saya serahkan ke Ustaz Bagus. Gimana? Yaitu sebagai prolog berkaitan dengan ruqyah ini secara garis besarnya dan secara lebih detail, terutama tadi kasus yang jenengan pernah alami misalnya berkaitan dengan ilmu jin ini, ya, atau setan yang mengganggu manusia, atau sihir, pelet dan kawan-kawan. Monggo jenengan bisa tanya Bapak Ihsan atau ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang lain yang ada di sini, silakan dibuka pertanyaan. Monggo dari Ustaz Julian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada tamu istimewa yang tidak disangka-sangka ini, Ustaz Faizar. Jazakallahu khair telah mampir di kajian sore hari ini. Pertanyaan saya, jin atau setan itu apakah suka dengan api, Ustaz? Nah, gimana kalau orang itu gemar gemar merokok, karena merokok itu identik dengan api. Nah, bagaimana cara menghilangi candu agar ngerokok itu bisa berhenti? Ya, begitu Ustaz. Jadi pertanyaannya Bu ya, yang tidak mendengar mungkin dari di belakang adalah apakah jin atau setan yang diciptakan dari api awalnya dulu itu suka api? Seperti kita diciptakan dari tanah, suka tanah Bu ya, karena harganya mahal, tiap tahun naik gitu ya. Sebabnya gitu. Nah, apakah jin juga seperti itu? Ya. Kemudian ada poin kedua tadi, ada kaitannya juga. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa lepas dari kecanduan itu? Apakah ada kaitannya juga dengan setan yang mengganggu tadi, membuat kita cinta pada api, yang dimana api merupakan awal ciptakannya jin tadi? Silakan Pak Faizal. Jin itu senang dengan hal-hal yang bersifat mencelakai manusia, terlepas dari hukum rokok. Kalau saya jelas mengatakan itu haram. Kalau saya pribadi ikut fatwa yang mengharamkan. Monggo bapak-bapak terserah. Tapi yang jelas kalau kita mau menandungi Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ternyata makanan yang diperintahkan Allah untuk kita konsumsi bukan hanya sekedar halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu artinya baik. Thayyib untuk apa? Thayyibul lil jism, lil akal, ya, baik untuk fisik kita, baik untuk akal kita, baik untuk jiwa kita. Selebihnya Allah berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Untuk apa? Untuk menyelakai kamu. Setan itu ngerti kaum muslimin susah untuk dijerumuskan untuk minum khamr atau makan daging babi. Akhirnya dia akan membuat seseorang itu makan makanan yang halal tapi tidak thayyib bagi tubuhnya. Bukan hanya rokok. Kalau misal itu dianggap makruh ya, kalau makruh berarti dia halal.
Ya oke lah, saya akui memang ada yang memfatwakan sampai makruh ya. Kalau memang ada yang berpendapat kalau pendapatnya itu sampai makruh aja, nggak sampai haram, oke lah katakan itu halal. Tapi toyib nggak bagi tubuh. Adakah orang merokok baca Bismillah atau Allahumma barik lana? Nggak ada. Sedangkan orang yang makan dan minum tanpa baca basmalah, setan ikutan nggak? Ikut. Tata cara makan setan pertama tidak membaca basmalah, kemudian pakai tangan kiri, kemudian pakai 2 jari. Orang rokok pakai berapa jari? 2. Lengkap sudah. Jadi kalau setan lihat orang rokok pakai tangan kiri 2 jari, oh bestiku ini. Dia bilang gitu. Kok 2 jari itu dari mana? Nanti bisa ditaksir oleh Ustaz Badrus. Saya dapati ini dari salah satu disertasi doktoral yang ada di Saudi. Beliau mengutip riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Beliau suatu ketika itu makan kurma yang masih muda itu. Beliau makan waktu itu megang pakai 2 jari. Kemudian ditegur sama Rasul, la taqul bi isba'aini fa inna ma hadhihi min aqlati syaitan. Walakin qul bi thalathati asabi. Kamu jangan makan dengan 2 jari karena makan 2 jari ini cara makannya setan. Kalau kita, tapi makanlah dengan 3 jari. Oh, kalau gitu rokoknya yang ada pakai 3 jari ya tetap aja dia nggak mengubahnya. Jadi sebenarnya setan bukan suka perkara api atau bukan api, tapi dia senang sesuatu yang bisa merusak tubuh manusia. Termasuk rokok. Bukan hanya rokok, termasuk junk food. Saya beberapa kali menangani kasus waktu di Gontor. Adik-adik kelas saya itu banyak yang nggak suka makan sayuran, dan dia ada yang nggak bisa makan nasi. Jadi setiap hari makannya kudu roti, terus menerus roti. Kalau nggak mie instan, kalau nggak sosis yang langsung jadi. Akhirnya bermasalah kan ususnya, pencernaannya bermasalah. Kadang mikrobiota yang ada di ususnya juga tidak seimbang. Akhirnya apa? Sakit-sakitan terus. Dan ketika diruqyah ya ada jinnya memang turunan dari mbah-mbahnya dulu. Itu yang menjadikan dia nggak senang sayur ya, dan nggak suka makanan-makanan yang sehat. Dan bukan hanya satu saja, ada banyak santri-santri yang waktu itu kami dapati hingga akhirnya harus didetoks supaya toksin-toksinnya itu keluar, kemudian diseimbangkan mikrobiotanya dengan probiotik siklus. Nah seperti itu Pak. Seperti itu sampai. Kalau merokoknya baca bismillah. Kalau merokoknya baca bismillah. Allahumma barik lana. Sambil makan itu bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau saran saya kadar nikotin itu berbahaya ya, dan itu bisa dijadikan makanan-makanan mereka, karena nikotin yang banyak masuk itu kan juga akan teraliri di darah. Sedangkan kata Rasul, setan itu berjalan di aliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majratan. Setan itu berjalan di pembuluh darah, sehingga dia bisa makan bekas-bekas yang diselap atau dimakan manusia. Justru kalau jin muslim itu makannya tulang sama kotoran hewan yang sudah kering. Jin muslim nggak ikut makan, kayak makanan yang masih layak konsumsi, jin muslim nggak makan. Yang ikut makan makanan yang masih layak konsumsi itu setan, bukan jin muslim. Jadi setan nggak makan tulang. Yang makan tulang itu jin-jin yang muslim, saudara-saudara kita. Kalau setan-setan makan makanan yang masih layak kita makan, yang masih layak kita minum. Kalau untuk kecanduan rokok itu bisa diruqyah enggak Ustaz? Bisa diruqyah, dan kemudian kita harus berikan pemahaman supaya benar-benar niat Untuk meninggalkan. Jadi kalau nggak ada niat ya sama aja. sama saja. Berarti salah satu faktor ruqyah itu bisa juga mengurangi kebiasaan merokok berarti. Kebiasaan merokok, judi online, dan hal-hal yang lain yang penting dianya mau untuk meninggalkan hal tersebut. Nanti ada terapinya. Caranya itu bisa dimandikan atau bisa terapi mandiri. Mandi setiap qobla subuh, sebelum subuh, paling nggak sepertiga malam. Mandi, kemudian kita rangsang di 12 sistem kranial yang ada di sini. Sambil digini kan. Ini ya, gosok-gosok.
sambil berucap dalam hati sambil mandi itu, aku pengen lepas dari judi online, atau aku pengen lepas dari rokok, aku pengen lepas dari apalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Itu mujarab. Ya, terima kasih Ustaz Faizal atas penjelasannya yang detail berkaitan dengan kedua soal yang ditanyakan oleh Ustaz Zubair. Monggo dari ibu-ibu, mayoritas dari pengajian kita dari ibu-ibu ini, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ruqyah, atau mungkin dulu ketika masih muda Bu pernah dipelet misalnya, atau dari suaminya dari suaminya, atau yang nggak jadi suami dulu gitu. Monggo bagaimana, ternyata sekarang masih ada asarnya, masih ada sisanya, bagaimana misalnya gitu ya. Ada pertanyaan Bu? Nggak usah grogi Bu, biasa saja. Ya, ini teman sendiri Bu. Sekarang sudah dari Ustaz. Buatan? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seseorang itu sudah dikuasai oleh jin, tapi memang orangnya itu seperti tidak mau berpisah, itu bagaimana kesehatannya? Kalau dia itu termasuk muslim nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya ulang lagi pertanyaannya. Seseorang yang sudah dicintai jin Bu ya, disukai jin atau setan yang menghinggap di dirinya, ya, menghinggap di dirinya. Apakah dia termasuk musyrik gitu Bu ya? Gitu Bu ya? Apakah dia musyrik ketika temannya orang musyrik, bukan orang musyrik, jin musyrik gitu ya, yang menghinggap di dirinya? Bagaimana Ustaz? Silakan. Atau mungkin bagaimana solusi yang tadi menghilangkan, mengeluarkan jin yang terlanjur cinta pada kita? Itu poin kedua. Ada dua keadaan di sini Ibu. Yang pertama, ketika memang dia menjadikannya sebagai khodam, guardian. Orang-orang Nasrani bilangnya guardian angel, padahal itu khodam, jin-jin khodam. Kalau dia menjadikannya khodam sebagai pesuruh, itu jelas musyrik. Dia jelas musyriknya. Dan dia nggak mau dibuang, misalnya dia belajar ilmu kanuragan, ilmu kejadukan, puasa mati geni, puasa muti, ya, kemudian melakukan tapa berata sekian hari. Jelas itu kalau nggak mau dibuang, ya dia sama saja bekerja sama jin secara terus menerus. Dan itu kan nggak boleh ya di Quran kan. Kemudian kedua, kalau misalnya dia diganggu jin, tidak menjadikan jinnya sebagai khodam, tapi karena dia kepengen mengamalkan hadisnya Ukasha yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Di antaranya mereka adalah orang yang tak mau minta ruqyah dan mereka yang tawakalnya sempurna. Dia kepengen berjuang seperti Ummu Sufyan, sahabiah di zaman Nabi yang juga diganggu oleh jin, tapi dikasih opsi sama Nabi, kamu tak doakan kamu sembuh sekarang juga, atau kamu sabar kamu dapat surga. Dia bilang aku sabar. Nah, kalau dia meneladani Ummu Sufyan, maka itu keutamaan yang luar biasa, dan insya Allah dia termasuk wanita-wanita pilihan, wanita-wanita penghuni surga yang masih hidup di dunia ini. Semoga kalau dia istiqomah. Jadi seperti itu. Bisa dia mau apa? Mau bersabar dengan cobaannya itu. Maka Ibu mau apa? Jelas Ibu? Jadi tidak musyrik kecuali kalau dia menjadikannya tadi, ya, jadi khodam. Dia meminta sesuatu ke dia, tergantung pada dia, ya. Kemudian ketika khodamnya tadi menyuruh ke dia, menyuruhnya untuk berbuat sesuatu, ya kadang itu tidak gratis saja, ya, tidak gratis. Dia akan membantu dia untuk sholat setiap hari di Masjidil Haram misalnya, dengan syarat kamu harus ya keluar dari Islam. Tapi kadang ya, atau mungkin sering ya, tidak menyuruh langsung, tapi dengan amal-amalan kesyirikan atau kekufuran, yang menghina Allah Rasulnya, menjadikan Al-Quran itu sebagai ejekan dan sebagainya, seperti itu, maka akan diberi dia kemampuan yang luar biasa. Itu. Betul. Kasihan kalau dia menjadikan anak asuhnya sebagai tumbal, ya, sebagai balasan tadi ya, untuk digunakan khodamnya tadi. Tapi kalau di luar itu, selama dia tidak rela ya, terus berusaha mengeluarkan jinnya tadi dengan segenap kemampuan, berusaha
mengundang Ustaz Faizal misalnya, beliau sibuk kita ke sana, udah berusaha semampu kita, tapi tidak keluar, maka itu sudah di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang lebih dari kemampuannya. Monggo pertanyaan kedua dan yang lain, ya silakan Bu. Kemarin saya ditanya sama seseorang, seandainya ada masalah sesuatu ataupun punya sakit, itu misalkan kita ke orang pintar, itu termasuk syirik nggak? Misalkan saya minta tolong sama di antara orang, minta tolong sama orang yang pintar, itu termasuk syirik apa enggak? Ini minta tolong ngangkat barang atau bagaimana Bu? Bangun rumah atau bagaimana? Minta apa dulu ini? Seandainya punya sakit, itu disembuhkan sama orang itu yang katanya orang pintar itu. Oh. Terus yang kedua, kalau nggak gitu, misalkan ada masalah atau punya sesuatu, itu minta tolong sama orang itu katanya dia itu hanya lantaran saja. Itu termasuk syirik nggak yang hakikatnya maksudnya? Oh ya, jadi orang ini meminta tadi karena sakit, ya, minta karena sakit. Jadi dia mendudukkan orang tanda kutip pintar tadi itu ya. Nah, ya, berarti dia orang bodoh ini yang datang ini ya. Yang datang tadi seakan-akan seperti tabib, seakan-akan seperti ya dokter gitu ya. Padahal dia nggak punya keahlian di situ. Berarti ada sesuatu yang diinginkan di luar itu, ilmu gaib misalnya gitu kan ya. Bagaimana itu bukan Ustaz? Cuman dia ini meyakini yang menyembuhkan tetap Allah, dia sebagai lantaran saja. Gitu Bu ya, kira-kira. Ya, bagaimana dengan keadaan yang kedua ini? Ya, silakan. Saya mungkin jawab dua poin ya di sini. Saya dapati 2 poin. Yang pertama, kita mesti pahami dalam bahasa Arab yang namanya orang pinter itu disebut arraf. Jadi ada sahir, ada kahin, ada arraf, ada romal, ya, ada munajjim. Nah, mereka ini definisinya beda-beda. Sahir itu tukang santet, ya, ahli sihir yang suka bekerja sama dengan setan untuk mencelakai manusia. Di Jawa ada ilmu jengges, ada ilmu santet, terluk. Santet itu nanti akan ada banyak turunan-turunannya. Nah, itu termasuk sahir. Kemudian kahin itu tukang meramal masa depan. Jadi kahin itu lebih kompleks, dia bisa meramal masa depan. Disebut kemampuannya itu dengan precognition. Meramal masa lalu disebut retrocognition. Retrokognisi dan prekognisi. Itu meramal masa depan atau meramal melihat masa lalu dengan memanfaatkan residu-residu energi yang ada di suatu tempat. Arraf itu indigo. Bapak Ibu tahu indigo? Orang-orang indigo itu disebutnya arraf. Misalnya barang kita hilang, kunci mobilnya hilang, datang ke arraf, ke orang pinter. Mbak, ini kunci mobilnya pulang nih, mobil saya hilang. Di mana ya kira-kira ini hilangnya? HP-nya siapa yang tolong ya? Itu kalau tanya seperti itu namanya arraf, orang pinter. Amalannya disebut irofah. Nah, kalau dalam sabda Nabi gimana Pak? Manata arrafan au kahinan fasa'alahu an sayyid fasodaqahu bima yaqul. Fasodaqahu atau fasa'alahu an sayyid lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Dia baru bertanya nih, belum langsung percaya, baru bertanya, bukan niat menguji ya, tapi memang bertanya untuk sesuatu, ya, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Jadi kalau misal tadi hanya mengatakan kan cuma perantara, tapi wasilah perantaranya keliru. Sama saja, ya, ketika bensin kita habis, mobil kita itu misal mobilnya mobil diesel, dikasih bensin, ini kan cuma perantara, yang menjalankan mobil ini Allah. Laju nggak mobilnya? Nggak laju. Perkara mobil aja harus tepat, apalagi ini perkara akidah, ya harus tepat juga. Bisa dipahami ya? Jadi mau mobil diesel ya harus pakai diesel solar. Bensin ya pakai bensin, nggak bisa pakai air.
Mau beli lem mineral aja, tuangkan ke tangki itu mobil, keblebak ke mobil, gak bisa jalan. Kan ngoten, ya. Jadi tetap nggak boleh. Kalau tadi romal itu tukang ramal yang pakai pasir, ya. Kan ada yang pakai pasir biasanya. Kalau munajim itu yang hitung-hitung perbintangan. Oh, weton ini dengan weton ini nanti jadinya sujana. Nah, misalnya sujana itu curiga terus penuh kecemburuan, akhirnya cerai katanya. Malah langgeng, kan berarti nggak tepat. Nah, yang semacam ini tidak boleh. Itu syirik. Dosa besar itu tadi. Nah, Dosa besar itu. dosa besar termasuk 7 dosa besar yang menghancurkan. Tidak boleh. Syirikan, main sihir itu termasuk 7 dosa besar yang menghancurkan seseorang. Berbahaya sekali. Ya. Jadi cepat-cepat berobat. Karena kalau nggak obat nanti setan akan main di situ. Nah, poin yang kedua yang mau saya jawab tadi sebenarnya sudah dijawab tentang kaidah ikhtiar. Di dalam Islam ada ikhtiar yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Syaratnya apa? Kalau untuk kesembuhan, kalau untuk kesembuhan itu harus punya 2 syarat. Ilahiyahnya ada, tajribiyahnya ada. Ilahiyah berarti bisa dibuktikan secara dalil. Tajribiyah harus bisa dibuktikan secara klinis, uji coba, eksperimen. Kalau misal secara eksperimen bisa dilakukan, boleh. Kayak misalnya pengobatan menggunakan daun bidara. Daun bidara ini bukan dari sunnah Nabi. Rasulullah nggak pernah mengajarkan pakai daun bidara untuk menetralisir sihir. Tapi ini hasil ijtihadnya Wahab bin Munabbih. Ketika beliau mencoba hal tersebut untuk mengobati orang kena sihir, kok ternyata manjur, hal itu ternyata bisa dipraktekkan hingga saat ini. Mungkin nanti kita pakai daun kelor, bisa pakai daun kelor, pakai daun dadap serep. Daun dadap serep juga saya sering ngobati itu orang pakai daun dadap serep. Diangati dulu, dipanasi, kemudian ditempeli di bagian titik-titik limfatik orang. Dadap serep tahu deh? Tahu ya, yang biasa tumbuh di sawah-sawah dan lain-lainnya. Karena di Indonesia kan banyak herbalnya. Nah, wallahu gitu ya, ya. Ya, terima kasih penjelasan yang luar biasa detail dari beliau. Jadi ini pun ada 2 akibat. Ya. Orang yang mendatangi dukun atau semisalnya tadi yang dikatakan orang pintar tadi itu, yang pada akhir aslinya orang bodoh itu ya. Itu hadisnya 2. Pertama, man ata ya kahinan aw arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Itu kalau ketika dia barang siapa yang mendatangi tadi ya, orang pintar, kemudian dia menanyakan saja. Misalnya dia sakit, tanya sesuatu, ini obatnya apa, itu. Kemudian akibatnya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi ada jenis yang kedua, ya, di hadis yang lain, man ata'akahin aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yang mendatangi orang pintar, kemudian dia membenarkan perkataan dia. Oleh yang pertama cuma bertanya Bu ya. Terlepas dari membenarkan atau tidak, dia bertanya. Bertanya ini hukumannya adalah tadi tidak diterima 40 hari sholatnya. Tapi kalau dia bertanya plus membenarkan, atau dia tidak bertanya tapi membenarkan apa yang dia katakan, maka hukumannya adalah dia keluar dari Islam. Faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Dia telah mendustai apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, baik itu Al-Quran atau Sunnah. Kenapa kok dia keluar dari Islam otomatis? Karena dia membenarkan sesuatu yang itu hanya keistimewaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengetahui ilmu ghaib. Ya. Mengetahui ilmu ghaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengklaim di sana ada yang mampu mengetahui ilmu ghaib selain Allah, termasuk orang pintar, maka dia telah berdoa biswa. Kira-kira seperti itu tadi maksud Ustaz Faizal. Moga pertanyaan terakhir ini karena kita selesai jam 5 saja dari Pak Ihsan. Beliau ini silakan Ustaz. Saya mau nanya terakhir ya. Saya dulu punya mantan mertua Tat, sama mantan istri berarti ya. Jadi ketika dompet saya jatuh hilang,
dompet saya jatuh, waktu awal-awal saya nikah, itu istri saya bilang begini, mantan istri saya bilang, tanya sama ibu aja, maksudnya mertua saya. Lalu si mantan istri saya telepon ke ibunya, Bu, dompetnya Mas Iksan ada di mana, Bu? Kan ngomong gitu. Terus ibu ini jawab, dompetnya Iksan itu ada di sebelahnya wetan lemari pakaian. Nah, ketika kita datang ke sebelah wetan lemari pakaian, itu ada dompet saya. Nah, itu artinya berarti mantan mertua saya tukang sihir dong. Ya, gimana Ustaz Faizal? Tadi pertanyaan dari beliau. Itu termasuk arraf. Arraf itu orang pintar. Yaitu tadi ahli membaca perkara-perkara gaib yang tidak ada tanda-tandanya. Beda, saya biasa mendiagnosa orang. Oh, misalnya dilihat dari tangan, dari lidah, dari mata. Oh, ini misalnya ada luka batin nih. Dari masa kecilnya ada luka asuhnya. Oh, ini punya kekecewaan nih, misalnya. Entah sama ayah atau sama ibunya. Oh, ini masalah lambungnya serius nih. Nah, itu kan dari tanda-tanda yang memang sudah teruji. Ya, dan semua bisa mempelajarinya. Tapi kalau arwah ini cuma ditanya, kemudian dia langsung menjawab tanpa melihat tanda-tanda yang seperti itu. Nah, ini jelas itu disebut arwah. Beda sama ahli kriminologi, itu juga kan dia bisa melacak pencuri kemana nih larinya. Nah, dia melacak itu kan pakai bekas-bekas dari kejadian perkara, misalnya sidik jari, jejak-jejak langkah, ya, kemana dia pergi atau mengecek CCTV, itu kan bukan termasuk arwah. Jadi termasuk arwah tapi bukan penyihir. Berarti dosa besar nggak itu? Ya, termasuk dosa ya? Ya. Kok ragu sih jawabnya? Yang tegas dong. Ya, Dan itu kejadian berulang-ulang terus, Tad. Jadi ketika pas hilang selalu nanya ke ibu mertua. Jadi kalau dompetku hilang atau bukan hilang, ketelisut ya, kunci mobil ketelisut, itu nanya, terus dia selalu jawab ada di sebelah sini, ada di sebelah wetannya lemari atau sebelah wetannya kasur, atau kalau kita pas nengok ke sebelah wetannya kasur, ternyata ada kunci mobil di situ. Ya, gitu Pak. Jadi Bapak Iksan ini kita Itu doakan saya semoga sabar karena beliau termasuk korban dari mertua Pak, ya. Jadi ditipu mertua, diceraikan istri yang pertama gitu kan ya. Dirampas harta-hartanya. Dirampas harta-hartanya. Jadi kita maklumi saja dan semoga beliau diberi kesabaran. Amin. Dan Bapaknya tidak ada waktu Pak ini untuk meruqyah kan ya. Kasih alamat aja di datang. Jadi demikian. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Faizal sebelum meninggalkan cerita ini. Hasan, pertanyaan kita tutup ya. Silakan Ustaz Faizal. Ya. Pertama, saya hanya menyampaikan kaidah di dalam Al-Quran bagi siapa saja yang ada gangguan-gangguan setan dan lama sekali dia susah untuk melepasnya, maka kaidahnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 21. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi orang yang bertakwa itu kalau diganggu setan, pertama dia harus eling dulu, sadar, habis itu dia muhasabah. Mubsirun itu artinya melihat, terbuka basirohnya, terbuka mata batin, maksudnya melihat kesalahan-kesalahan apa yang membuat celah-celah setan itu masuk ke dirinya. Kemudian kaidah kedua ada dalam surat Al-Hajj ayat 53. Dia ja'ala mayyuti syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Allah menjadikan gangguan setan sebagai cobaan bagi orang-orang yang punya penyakit hati dan hati yang keras. Jadi sakit hatinya diluruhkan dulu. Endapan emosi negatif yang ada di alam bawah sadar netralkan dulu. Setelah itu hati yang keras tidak mau muhasabah dan tidak mau menerima nasihatnya dilembutkan dulu. Semoga dengan itu semua Allah melindungi kita semuanya. Yang kedua, saya mohon pamit. Setelah ini saya mungkin harus langsung ke Mantingan untuk persiapan seminar di Kontor Bukti. Terima kasih Ustaz Badrus. Jazakumullah khairan katsiran.
Saya sebenarnya pengen banget ketemu beliau karena beliau jasanya sangat besar bagi saya. Semoga Allah berikan pahala berlimpah. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizal, terima kasih atas ilmu yang kita akan bisa membalas Ustaz dengan dunia, karena ilmu yang beliau utarakan tadi yang sangat detail dan banyak tadi, walaupun waktu yang singkat, sungguh tidak ada nilainya, tidak bisa kita nilai dengan